Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari Minggu pagi ini. Setelah sahur, sholat subuh, anaknya jalan-jalan pagi kayak gini semua teman-teman ya. Kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan kartu kredit supaya teman-teman nggak pada pusing lagi nih mengenai utang kartu kredit. Pada dasarnya kartu kredit itu kan sebuah pinjaman yang tanpa agunan ya. Sebenarnya utang paling mudah itu salah satu kartu kredit yang untuk diselesaikan. Yang pertama itu adalah pinjaman bank yang tanpa agunan, sehingga teman-teman semua bisa dengan cara mudah untuk menyelesaikannya, karena kekuatan terbesar sebenarnya di kita daripada bank. Beda halnya kalau kita punya pinjaman kayak pinjaman mobil, pinjaman motor, itu kan beragunan. Pinjaman rumah, KPR itu termasuk pinjaman yang beragunan. Tapi beda halnya kayak KTA, kayak kartu kredit, itu lebih mudah untuk diselesaikan karena kekuatan terbesar dari diri kita semua. Kita yang punya kekuatan buat menyelesaikan masalahnya itu. Karena masalahnya nggak ada jaminan masalahnya, jadi enak kita untuk menyelesaikannya. Studi kasus kayak saya pernah juga kartu kredit dulu, pinjaman saya tuh sampai sekitar kalau nggak salah 10 juta. Karena saya belum tahu, saya dulu selalu bayar biaya minimum payment 1 juta. Dari 10 juta berarti kan 10% sekitar 1 juta. Bulan berikutnya masih ada, ternyata bukannya kepotong 1 juta tapi malah cuman kepotong sekitar 700.000 kalau nggak salah. Dari 700.000 itu saya pikir kok saya bayar 1 juta cuman kepotong 700.000, berarti masih ada tanggungan saya 9.300.000 ya. Setelah itu saya bayar lagi bulan kedua kita 930.000. Nah, kepotongnya cuma sekitar 700-600.000 gitu dari 900 saya bayar. Wah, kalau kayak gini naik-naik terus nggak bakalan selesai nih. Nah, akhirnya saya lihat salah satu YouTube channel ya waktu itu, cara menyelesaikan kartu kredit. Nah, di situ dibilang kalau untuk kartu kredit itu paling gampang karena masalahnya kekuatan di kita, cuman kita kekuatan mental aja. Nah, mentalnya tuh kalau kolektor untuk kartu kredit itu lebih parah daripada kolektornya mobil motor yang beragunan ya. Karena kalau kondisi kayak gini mereka yang panik malahan. Panik kenapa? Panik karena mereka nggak punya agunan yang dijamin dengan kita itu loh. Kekuatan mereka cuma nagih dan nagih aja, pakai eksternal segala macem lah alasannya. Cuman kekuatan tetap di kita karena kita yang punya utang gitu. Sedangkan mereka nggak megang apa-apa, ya utang pribadi aja jadinya tuh. Nah, penyelesaiannya gini, ini sesuai pengalaman saya aja ya. Sebelumnya saya punya pengalaman kartu kredit kayak gini juga nih. Dari 10 juta itu saya udah bayar tuh sekitar, pokoknya minimum payment deh, minimal saya tuh bayarnya waktu itu sekitar 6 bulan kayaknya. Mungkin dihitung-hitung udah sampai 7 juta kali dibayar. Dari 9 juta total dari 6 bulan itu saya bayar. Nah, habis itu setelah saya pelajari lagi, saya disuruh tuh di situ dibilang suruh jangan bayar dulu, minimal tuh 3 bulan dulu. Nah, kalau 3 bulan tuh karena kan kalau udah 1 bulan kita nggak bayar tuh kita masuk ke kolek 2 ya kalau nggak salah. Kualitas sudah macet. Terus bulan berikutnya kolek 3, kolek 4. Nah, kolek 5 ini kan udah bener-bener macet kan, udah nggak ada pembayaran lagi. Nah, di sini kita yang bermain mulai. Jadi minimal 3 bulan 4 bulan itu harus kita macetin dulu kalau untuk kartu kredit. Nah, nanti kalau begitu udah macet, biasanya bank menawarkan tuh, Pak, ini mau diselesaikan nggak? Kalau nggak diselesaikan, kita pakai eksternal nih Pak untuk penagihan. Biasanya pakai orang-orang timur lah, orang-orang yang dibilang orang-orang Ambon ya. Kadang datang ke rumah kita gitu. Tapi jangan panik kalau mereka datang itu, karena sekarang udah ada undang-undangnya juga. Kalau penagihan dengan cara kasar itu bakalan bisa kena pidana mereka gitu. Jadi siap-siap tuh
persiapkan kamera kalau perlu tuh, atau bikin beli di online shop tuh CCTV yang dummy tuh, kasih depan rumah. Kalau ada orang-orang kayak gitu yang datang ke rumah, bisa kita dengan cara bilang ke dia, tuh ada CCTV, jangan macam-macam ya di sini karena saya bisa pidanakan kalian. Udah, mereka nggak bakalan macam-macam lagi kalau udah kayak gitu. Udah 3 bulan, kekuatan mentalnya harus dijaga juga karena baru sebulan aja teleponnya hampir tiap hari tuh. 2 bulan apalagi tiap hari teleponin terus, bilang belum ada duit, mau ditagih gimana bilangnya belum ada duit buat bayar. Nah setelah itu udah 3 bulan 4 bulan, nah paling enak kalau udah 5-6 bulan tuh biasanya mereka ngasih diskon gitu. Saya waktu itu udah bayar tuh, kalau dihitung itu mungkin 6 juta, hampir 7 juta lah saya bayar. Nah dari situ saya dikasih penawaran itu kalau nggak salah 5 juta awalnya pas di bulan kelima. Cuma setelah 5 juta itu saya tetap belum ada duitnya. Saya bilang, belum ada duitnya gimana? Ya Pak, minta tolong Pak bayar minimum. Kalau bayar minimum saya juga nggak ada. Karena sebenarnya saya ada duit, tapi saya lebih pentingin buat kebutuhan pribadi saya. Kayak saya beli makanan buat keluarga saya, buat istri anak saya juga, kehidupan sehari-hari. Itu kan lebih penting malahan daripada harus bayar kredit di kartu kredit itu loh. Mendingan kayak gitu sih daripada bayar duluan. Mending bayar itu dulu daripada kartu kredit utamain tapi keluarga malah ntar abaikan itu loh. Nah begitu udah 6 bulan itu baru kita bisa bermain di situ. Biasanya kalau kita selama 6 bulan tuh gini loh, maksudnya kita kalau memang ada duit kemudian diselesaikan, misalkan 6 bulan kita target kita dari total masih ada tagihan tuh 6 juta, kadang-kadang kita bisa nego 4 juta gitu. Nego caranya gimana? Nah nego 4 juta itu bisa aja kan, dari selama 6 bulan itu kita nyicil ke diri kita sendiri, ditabung sendiri. Sebulan misalkan 600.000 dikali 6 udah 3.600.000. Bulan ke-7 tambah 600.000 lagi 4.200.000. Nah bulan ke-7 atau ke-6 itu kita bisa negosiasi tuh ke bank. Saya punya duit misalkan 4 juta, bisa nggak dibantu ini buat ngelunasin yang 6 juta ini? Karena mereka juga mikirnya yang penting pokoknya tuh, pokok yang kita utang 10 juta itu kebayar, itu yang paling penting. Kalau udah customer kayak gini mereka udah yang penting pokoknya kebayar lagi. Itu sih. Jadi jangan takut kalau yang namanya kartu kredit itu kita yang bisa nentuin untuk berapa biaya pelunasannya. Yang penting ingat ya, harus diingat-ingat kita harus bayar tuh, yang penting niat bayar pokoknya aja. Kalau untuk kelebihan kita udah terlanjur bayar ya udah bayar aja, tapi kalau misalkan belum terlanjur ya kita bayar pokoknya aja mendingan gitu. Sekarang kita punya duit 4 juta tadi tuh, datang ke kantornya, bang apa Pak, saya customer dengan nomor ini kartu kreditnya saya mengajukan Pak, bisa nggak dibantu pelunasan khusus, saya punya dana segini alasannya. Ini pun saya dibantu oleh saudara saya Pak untuk pelunasannya ini kalau bisa ngebantu saya untuk untuk melunasi utang saya silahkan diambil, tapi saya minta surat untuk pelunasannya. Jangan sampai kita udah bayar lunas tapi belum dikasih surat lunasnya, bahaya kalau kayak gitu. Itu sih caranya. Sementara gitu dulu aja tips dari saya untuk menyelesaikan kartu kredit. Jadi yang pertama tuh selama 6 bulan kita punya utang berapa nih, kemampuan kita misalkan berapa ya, kita tetap cicil aja tapi jangan bayar ke minimum payment, tapi bayar ke diri kita sendiri aja. Bayar dengan cara ditabungin dulu selama 6 bulan totalnya berapa, nah baru kita negosiasi ke bank untuk pelunasannya. Itu nggak perlu harus sesuai yang dia minta, kita kemampuannya berapa kita ajuin aja dulu. Kalau disetujuin ya udah, kalau enggak ya udah nggak usah dibayar dulu. Kalau misalnya kata bang belum bisa Pak segini, harusnya segini, oh ya udah nunggu dulu ya Pak, nunggu saya ada duitnya. Gitu sih caranya. Jadi kalau untuk kartu kredit nggak usah panik ya, bisa dengan cara-cara seperti itu aja. Itu aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.